Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Nadia Arifah Reviani dengan NIM 20. Saya dari program studi pendidikan komputer angkatan 2023 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang branch, push, fetch, sama pull. Di sini kita akan untuk langkah pertama kita Windows R, kita buka CMD dulu. Itu kita mindahin ke local disknya dulu. Di sini saya pakai D, jadi dulu. Saya pakai ke D. Lalu itu kita harus membuat foldernya. Kita pakai mkdir. Ini maksudnya make directory. Kita pakai belajar git. Lalu kita cek dulu apakah folder ini sudah ada. Pakai dir. Belajar git ada ya, belajar git. Itu kita masukin ke git tadi, belajar git tadi. Kita pakai cd belajar git. Nah, kita sudah masuk di foldernya. Sekarang kita ke VS Code dengan perintah kode spasi titik. Untuk langkah awal kita membuat file baru dengan mengetik new file. Di sini saya akan membuat file dengan nama index.html. Itu saya akan memasukkan kata kalimat di sini. Ini terserah aja. Oke. Jangan lupa di save ya teman-teman. Save. Lalu itu kita buka terminal. Terminal di sini. Kita ke git init. Nah, git init apa? Git init ini untuk membuat repositori yang baru. Lalu itu memasukinnya ke dalam folder yang kita buat ini, belajar git tadi. Git add. Nah, git add ini untuk apa? Git add itu untuk menambahkan file baru pada repository. Tuh. Nah, setelah itu kita masuk ke git commit. Git commit. Di sini saya ngemasukinnya commit pertama. Biar mudah aja. Ada yang saya rubah. Nah, tadi kita masuk ke penjelasan git commit. Git commit ini yaitu menyimpan perubahan yang telah kita lakukan pada codingan git tadi. Git log. Nah, git log ini untuk menampilkan riwayat commit. Nah, di sini ada tadi commit pertama. Kita masuk ke pembahasan pertama yaitu git branch. Nah, branch ini apa? Branch itu cabang. Cabang dari repository yang dapat digunakan untuk membuat perubahan. Perubahan yang dilakukan tidak akan mengganggu repository main atau masternya. Nah, cabang ini ibaratkan kerja kelompok. Jadi itu kita dibuat cabang, kita buat memberikan tugas masing-masing kepada tiap-tiap orang ini dalam kelompok agar pekerjaannya tidak menumpuk pada satu tempat. Jadi tidak
dapat saling menumpuk, tidak ribet, jadinya kita bikin percabangan untuk memudahkan pekerjaan. Lalu cara kita membuat cabangnya itu gimana? Kita tinggal masukin git branch, terus kita ketik nama cabangnya. Ini terserah aja, saya masukin apel. Lalu kita bisa cek, kita masukin git branch aja. Nah, ini udah 2 ya, udah ada master dan apel. Cara kita ke cabang apel gimana? Kita ketik git check out atau switch juga bisa, check out apple, switch to branch apple. Kalau kita cek lagi, dia udah di apple. Ini tulisan hijaunya menandakan kita lagi ada di cabang tersebut. Kita kembali ke git masternya. Oke. Lalu yang kedua, kita masuk ke push. Nah, push ini apa? Push itu kita mengirim codingan dari local repository ke remote repository. Nah, caranya kita buka GitHub. Ini GitHub. Sebelumnya teman-teman harus login dulu ke GitHub-nya. Di sini saya sudah login. Nah, lalu kita buat repository baru di sini. Kita bisa masukin nama repositorinya. Saya masukin create a new repository. Oke. Nah, di sini ada coding-codingan. Kita bisa nge-push juga dari codingan ini. Nah, kita makainya yang ini. Kita bisa salin lalu masukin ke VS Code-nya. Kita salin 3 line di bawah ya. Ini biar apa? Ini biar ada jalan dari local repository ke remote repository itu biar terhubung. Makanya kita menggunakan codingan dari sini. Oke. Kita ngeceknya bagaimana? Kita ngeceknya di sini. Kita masuk ke GitHub lagi, kita cek. Nah, ini udah masuk ya teman-teman. Di sini commit pertama. Lalu kita juga bisa, kita tuh sebenarnya bisa commit di GitHub-nya sendiri tanpa harus ke VS Code. Kita bisa juga commit di sini. Caranya yaitu edit this file. Ini saya ganti ini jadi yang kedua. Kita commit change. Nah, di sini saya masukin ini jadi commit kedua. Oke, udah ganti. Di sini kan udah ganti nih. Sedangkan di sininya ini masih belum, ini masih ini yang pertama. Lalu untuk itu kita masuk ke fetch, dimana kita mengecek apa yang diganti, apa perubahan yang terjadi. Nah, kita masukin git fetch origin make. Di sini ada
Perubahannya apa? Kita bisa lebih detailnya, kita masuk ke search control. Ini ada commit pertama, ini ada commit kedua. Nah, di sini ada bedanya ya. Terlihat bedanya. Yang ini commit pertama sebelum saya ubah, dan ini yang kedua setelah diubah di GitHub tadi. Lalu ini cuma menampilkan perubahannya, tapi di sini tetap ini yang pertama. Nah, gimana caranya agar dia berubah ke commit yang kedua? Kita memakai pull. Pull itu kita mengambil dan menarik perubahan dari remote repository ke local repository. Caranya gimana? Kita tinggal pakai git pull origin main. Nah, ya langsung berubah ya teman-teman. Ini langsung jadi ini yang kedua. Kesimpulannya secara singkat yaitu branch itu percabangan, push itu kita mengirim file atau codingan dari local repository ke remote repository. Lalu yang ketiga ada fetch, dimana cara kita mengetahui perubahan tapi perubahan tersebut belum terjadi di local repository. Kita hanya mengeceknya. Nah, untuk mengambil perubahan, menarik dan menampilkan perubahan tadi ke dalam local repository, kita menggunakan pull. Yang keempat. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika kurang jelas atau banyak salah kata, karena saya masih belajar di sini. Kita sama-sama belajar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.